Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online, kembali lagi dalam program podcast. Saat ini saya kedatangan Lurah Fenomenal. Lurah Fenomenal yang suka viral di media sosial. Tapi ini viralnya positif ya, karena ternyata Lurah satu ini banyak prestasinya. Lurah Pabean. Lurah. Siapakah dia? Lurah Pabean. Teh Lurah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Philip Online ya. Saya ketemu lagi dengan host kece fenomenal ya, yang juga penulis skenario Mang Pram, yang ternyata juga aslinya warga Pabean, keturunan warga Pabean. Keturunan Mama Yainya Pabean. Pabean. Jadi beliau sangat tahu tentang Pabean gitu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kesannya kalau ngikutin sosial medianya Teh Lurah ini kayak jalan-jalan ada di pegunungan. Ini pintar, siapa sih fotografernya? Atau punya asisten sendiri? Oh enggak, kebetulan aja ada warga yang lagi suka fotografi juga ikut, jadi foto-foto saya gitu, foto-foto kami. Padahal kan itu di sawah-sawah. Kalau saya waktu kecil ya main-mainan saya di sawah itu, cari belalang, segala macem. Terus apa menariknya ya? Ya apa menariknya, tapi kenapa ketika difoto malah keren gitu tuh? Difoto keren ya. Iya, ternyata sawah kan di kota-kota lain seperti Jogja itu kan jadi tempat wisata ya. Iya. Orang di perkotaan atau saya misalnya di daerah sini Cibeber udah jarang ketemu sawah gitu ya. Nah, itu sawah bisa jadi objek wisata itu. Jadi alternatif wisata, potensi pertanian di Pabean itu. Potensi berarti di Pabean ini banyak potensi. Kalau saya review kemarin ya, sebelumnya Kelurahan Pabean itu bisa saya bilang blank spot. Iya. Kenapa dikatakan blank spot? Sampai kalau setiap kali mau pulang atau nengok nenek di Pabean, jangan hubungin dulu ya, pasti nggak bisa dihubungin karena susah sinyal. Betul. Itulah kenapa Pabean, Kelurahan Pabean itu dikatakan blank spot ya, karena nggak ada sinyal gitu. Tapi sekarang udah beda dong. Masih karena masih banyak wilayah yang blank spot ya. Kita sudah ada 10 titik dan sedang berharap gitu ya, penambahan ditambah 20 titik lagi jadi 30 titik, jadi wifi gratis untuk masyarakat ya. Karena memang kelurahan kan sedang mengembangkan banyak inovasi ya. Kami memiliki roadmap inovasi atau peta rencana inovasi ya, mulai dari 2020 sampai 2024. Nah, 2023 ini adalah pembentukan wisata Bukit Kedurung. Nah, 2023-2024 itu Kampung Buah. Nah, di 2022 sampai 2024 itu ada pengembangan UMKM, yang salah satunya ada sentra emping gitu. Bukit Kedurung ini sudah ramai juga ternyata. Sudah ramai, banyak yang penasaran ya, karena memang kan saya pemain media sosial ya. Apa-apa harus di media sosialnya, memang betul ya kan gitu. Karena kebetulan saya S2-nya itu jurusan marketing juga, Jadi betapa pentingnya media sosial dalam memasarkan apapun dan siapapun gitu ya. Tidak pasti produk ya, tapi juga diri sendiri atau kelurahan itu perlu dipromosikan, terutama oleh lurahnya sendiri gitu. Nah, itu berarti lurahnya yang memang aktif banget di media sosial. Saya jadi inget ya, kata Bima Arya, wali kota Bogor tahun lalu pernah berkesempatan silaturahmi ke sana. Bogor itu sebenarnya minim budget untuk promosi, karena apa? Warganya sendiri yang mempromosikan tempat-tempat yang bagus gitu. Ya, ini salah satunya. Mungkin Pabean itu wilayah yang kecil lah, di paling ujung utaranya Cilegon. Tempatnya Mang Hasidi. Udah mentok pokoknya. Mang Pram. Mentok ya. Mentok. Ya, tapi menariknya saya itu kerja jadi seperti healing terus ya.
Walaupun lumayan jauh ya jaraknya dari rumah, tapi setiap masuk situ kita ngeliat sawah, ngeliat gunung, udah berasa tidak seperti di Cilegon. Jadi healing terus, dan setiap hari pasti ada kegiatannya. Saya keliling petani-petani itu ya, petaninya banyak yang milenial luar biasa ya. Mereka lulusan sarjana memutuskan jadi petani. Mereka sarjana memutuskan jadi entrepreneur. Itu kan hal yang luar biasa. Artinya mereka menangkap peluang gitu, menangkap peluang dari banyaknya potensi di Kelurahan Pabean gitu. Jadi tersembunyi, potensinya masih tersembunyi dan harus dieksplorasi, Mang Pram. Wih, mantap. Ya. Balik lagi nih, sebelum lebih jauh bicara mengenai konsep yang akan dibangun di Pabean. Belum lama kan di Pabean, kalau nggak salah bulan April. Ya. Apa sih yang kepikiran ketika mendapatkan tugas sebagai lurah di Pabean? Sedangkan di Pabean itu nggak ada pabrik, nggak ada toko, nggak ada mall, adanya sawah sama tonggo gitu. Kalau ada pabrik, ya ketika ditetapkan ya di Pabean itu saya sudah survei dulu sebelumnya. Oh, ada sawah, ada begitu, menarik gitu. Saya bilang menarik karena saya memang hobi piknik dan suka alam begitu ya. Wah, banyak menarik, patut dieksplorasi, dan saya bilang daerahnya eksotis ya, eksotis banget. Masih banyak rumah-rumah kuno, kemudian masih banyak warga yang jemur cengkeh, kemudian jemur apalagi kacang, jemur coklat, pari ya. Jadi eksotis buat saya. Kemudian saya share gitu, wah ini daerah yang eksotis yang perlu kita eksplorasi ya. Terus dari awal gitu ya. Kemudian ada yang tertarik, kemudian akhirnya alhamdulillah ya Untirta, himpunan mahasiswa ilmu pemerintahan FISIP Untirta itu terjun ke Pabean untuk namanya live in atau KKM mini gitu. Karena itu salah satunya melalui media sosial yang saya sampaikan. Wah, berarti promosi. Ini mahasiswa datang ke Pabean karena melihat... Iya, ada 30 mahasiswa sedang melakukan live-in. Wow. Begitu, pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga banyak juga orang-orang yang penasaran dengan Kedurung ya, karena promosinya bukan hanya dari saya, tapi dari semua, dari warganya juga. Bahkan warganya ada yang membuat akun Instagram Bukit Kedurung gitu. Mereka sendiri mempromosikan gitu. Jadi saya yang bukan orang Pabean saja bangga menjadi bagian dari Pabean, apalagi warganya yang benar-benar asli Pabean gitu. Siapa lagi kalau bukan mereka yang mengembangkannya. Kalau saya bisa sementara, setelah itu selesai gitu ya, bisa pindah tugas. Tapi mereka begitu ya, jadi mereka sendiri yang harus mengembangkan. Saya hanya sebagai ini aja, kompor, motivator, inspirator. Itu kan butuh pendekatan. Selama ini pendekatan ke masyarakat seperti apa Teh? Untuk setidaknya sadar nih bahwa lingkungannya memiliki potensi yang harus dikembangkan gitu. Dari awal saya mulai program dengan adanya Kopi Darat. Itu pendekatan ya, komunikasi penuh inspirasi dari masyarakat. Itu salah satu pendekatan pertama saya ke mereka ya. Selain berkunjung ke rumah-rumah, ke lapangan langsung ya, karena memang saya bukan tipikal orang yang betah duduk di belakang meja, jadi harus keliling, ngelihat langsung lapangan gitu. Dari situ saya mengenal. Kemudian juga acara-acara seperti undangan, tahlilan atau apa, itu adalah sarana saya untuk mendekatkan kepada masyarakat gitu. Masih banyak sih masyarakat yang belum kenal ya, tapi alhamdulillah mereka sudah merasa seperti lebih bangga lagi jadi warga Pabean gitu. Apalagi ya, apalagi karena yang saya tahu nih teman-teman di Pabean juga para aktivis atau penggiat literasi ada gitu. Ada semua dari aktivis, penggiat literasi, bahkan jurnalis, petani teman saya ternyata memilih santri nanam melon gitu. Iya betul. Kuliah jauh-jauh, setelah pulang bukannya berharap kerja di pabrik, tapi malah menjadi itu yang menarik. Petani kan keren ya. Itu yang menarik, yang harus dieksplorasi gitu, yang wajib dunia ini tahu gitu ya. Apalagi kan ternyata pertanian melon itu omsetnya. Iya, omsetnya itu juga salah satu yang saya paparkan. Jadi alhamdulillah ya, Kelurahan Pabean menjadi juara 1 lomba kelurahan tingkat provinsi. Provinsi Banten. Alhamdulillah
surat resminya baru keluar dan sedang menuju tahap regional, doakan bisa sampai tahap nasional ya. Jadi yang dilombakan itu yang pertama administrasi ya, setelah administrasi lolos kemudian ada pemaparan dan interview. Jadi siapa yang harus memaparkan? Lurahnya dan tidak boleh diwakilkan. Seberapa tahukah gitu ya, menguasaikah lurah itu tentang wilayahnya. Nah di situ dipaparkan tentang potensi-potensi yang ada di Kelurahan Pabean. Salah satunya itu melon. Saya sampaikan di provinsi ada peningkatan omset dari 2019 sampai 2022. Kemudian melon, kemudian juga kopi yang dikelola oleh pesantren Banu Al-Qomar juga peningkatan juga omsetnya ya. Begitu juga emping ya. Jadi temanya itu kan Indonesia tangguh, Indonesia tangguh, ekonomi masyarakat tumbuh. Nah itu yang kami paparkan adalah proses zero to hero-nya. Gitu. Jadi proses-prosesnya semakin meningkat, termasuk juga wisata Kedurung juga sekarang sudah banyak yang memberdayakan masyarakatnya, banyak investor-investor yang memberdayakan masyarakatnya, tukangnya, kulingnya, tukang ojeknya, semua gitu. Itu yang kami paparkan bahwa ada pemberdayaan masyarakat di dalam investasi. Wah, benar-benar. Jadi semuanya ini bergerak bersama. Wah, gila. Bergerak bersama. Siapa sih? Ada nggak sih orang di balik layar? Orang di balik layar. Pengen tahu aja kan, kali aja ada bocoran mungkin suami yang selalu kasih support. Suami selalu mendukung ya kegiatan ya. Sayangnya suami tidak bisa jadi ketua PKK ya. Kan banyak lurah-lurah di Cilegon. Lurah perempuan ya. Jadi di balik layar ada suami, keluarga yang mendukung gitu. Dan juga teman-teman yang selalu mendukung gitu. Teman-teman lurah itu mendukung semua. Jadi kita saling mendukung, saling bersinergi gitu. Karena ini hanya giliran sih Pabean jadi tahun ini gitu kan. Tahun depan kan bisa kelurahan lain gitu. Tapi tetap ya kalau untuk konsep dibicarakan bersama, kumpul bersama, ini akan jadi apa gitu. Jadi ketika itu tumbuh, sama-sama merasa memiliki gitu. Kan itu dari awal dari Kopi Darat itu diserap ya. Seperti apa sih usulan mereka? Oh arahnya begini gitu. Kemudian dipetakan. Ya memang sesuatu harus dikonsep. Dan habis konsep strateginya seperti apa? Begitu. Konsep dulu. Jadi bukan inovasi yang secara serta-merta. Ada semuanya, ada konsep, ada pemetaan, kemudian konsep, strategi, begitu. Wah, keren sih. Ceritanya keren. Ya keren. Karena kan selama ini ya mungkin saya kurang tahu sih dengan kelurahan yang lain gitu. Termasuk kan kemunculan Bulurah, Telurah ini di media sosial langsung mencuat gitu dengan foto-fotonya padahal di sawah. Keren gitu. Ini Pabean ya. Saya aja yang dari kecil suka banget main di sawah-sawah di Pabean itu. Biasa aja ya. Biasa aja deh. Tapi kenapa sekarang ngelihat di Facebook kok keren gitu? Keren. Nah, itulah kekuatan marketing ternyata sosial. Media sosial ya. Sebenarnya sawah itu adalah potensi ya. Nah, menariknya lagi itu petaninya milenial, itu yang saya bilang menarik sekali, petaninya milenial. Kemudian mengerahkan ibu-ibu ya, mengerahkan banyak tenaga kerja di kelurahan. Wah, kapan-kapan khas main ke petani milenial. Tapi udah bikin ya gitu ya? Udah pernah bikin kalau nggak salah. Petani milenial? Iya, udah liputan melon sama cabai. Udah ya? Udah. Iya, oke. Sebelum saya berarti? Sebelum. Mulai lagi berarti? Mulai lagi. Karena biar viral. Nah, persiapan untuk menuju nasional nih dari tingkat kota juara 1, tingkat provinsi juara 1 lagi, kemudian sekarang tingkat menuju regional dulu, regional 2 ya di Jawa Banten. Seperti hal sama sih dengan lomba kelurahan itu, jadi memang sudah ada aturannya, juknisnya ya. Ada administrasi dulu, administrasi lolos, pemaparan, interview, setelah itu uji petik. Itu ada 3 tahapan. Ada perbedaan nggak dari kota, provinsi
dalam penilaian atau mungkin sama saja, semua indikatornya sama. Indikatornya sama, itu sudah ada juknisnya. Indikatornya itu mulai dari bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan itu dilihat kita punya peta nggak sih? Punya peta bencana nggak sih gitu. Kemudian ada apa sih program penanggulangan bencananya, itu dari bidang pemerintahan. Kemudian juga administrasi di kelurahannya seperti apa, ya, punya inovasi atau enggak, punya roadmap inovasi atau enggak. Di bidang kemasyarakatan, bagaimana partisipasi masyarakatnya, bagaimana PKK-nya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, semua aspek dinilai. Jadi lomba kelurahan itu lomba dari segala lomba di tingkat kelurahan. Wah, kelurahan Pabean juga kalau pendidikan lengkap ya, sampai pendidikan. SLTA. Nah, itu kami harus punya data bagaimana, apakah buta hurufnya jadi berkurang. Oh, itu juga akan menjadi aspek. Menjadi aspek. Apakah keamanan ketertibannya, adakah yang penyalahgunaan narkoba, kemudian adakah curanmornya, adakah kejadian itu. Semakin lingkungan itu tidak aman, maka semakin berkurang nilainya. Alhamdulillah aman kan. Berarti ketika, ya maaf ya, Cilegon kan pengangguran tinggi, tapi di Pabean seperti apa nih Teh, dengan justru yang terlibat di pertanian itu usia muda? Iya, gitu. iya. Di data di BPS sih pengangguran itu 27% ya. Mungkin disampaikan kemarin oleh tim penilai 27% itu harus disampaikan. Mungkinkah yang ibu-ibu pengemping itu disebutnya pengangguran? Nah, itu yang persiapannya adalah kami mengolah data kembali itu tentang penganggurannya, tentang kemiskinannya. Jadi harus betul-betul detail. Saya tuh bingung ya. Kalau di Pabean itu kan rata-rata banyak yang ke sawah, banyak yang ke tonggo. Iya. Tonggo itu kalau belum tahu gunung ya atau bukit. Banyak yang tonggo. Kalau setiap hari ke tonggo emang dikatakan pengangguran gitu. Mungkin masuknya petani. Nah, itu petani, juga ya, yang harus kami olah datanya seperti apa ya. Karena kan kami dapat data sekunder, datanya sekunder dari BPS gitu. Berarti harus cross-check lagi ke lapangan, data, begitu. Kami juga butuh bantuan nanti dari Bapeda seperti apa. Karena bukan lagi bicara tentang tingkat kelurahan, sudah bicara kebijakan provinsi, kemudian turun Cilegon, kemudian di kelurahannya seperti apa gitu. Wah, sampai sedetil itu. Sampai sedetil itu. Jadi pemaparannya detail banget tuh di provinsi. Bagaimana peningkatan itu ekonominya ya, seperti yang tadi kopi omsetnya meningkat, melon omsetnya meningkat. Ternyata di masa pandemi banyak ekonomi di Pabean itu tidak tergerus oleh COVID, malah meningkat kan? Oh iya. Nah, iya kan? Melon meningkat. Iya juga sih. Ya. Kopi meningkat. Jadi petani kan nggak bisa WFH ya, tetap malah di sawah lebih sehat setiap hari kena cahaya lebih sehat matahari. Dan terlebih juga yang terpapar COVID juga jumlahnya minim di Pabean. Itu juga jadi penilaian. Jadi penilaian. Dan bagaimana program kami menanggulangi COVID, ada vaksinnya seperti apa, itu semua dinilai, semua aspek gitu. Jadi memang lurahnya harus menguasai, dan saya belajar terus ke semua orang yang warganya, ke jajaran warga, ke tokoh masyarakat. Saya harus belajar terus ini untuk bagaimana bisa menyajikan data kemudian menganalisanya. Nah, itu kalau untuk penilaian di tingkat regional kapan Teh? Masih di bulan? Ini sudah mulai nih, kami nanti hari Jumat ke provinsi untuk persiapan ya Juli Agustus gini. Dan mungkin pesannya karena memang ini sudah tingkat regional, jadi peran industri itu juga sangat penting gitu. Apakah bukan hanya pemerintah saja gitu ya, tapi juga industri atau dunia usaha terhadap pemberdayaan masyarakat di Pabean. Oh, itu gitu. Itu juga terlibat atau tidak? Ya, terlibat atau tidak. Ya, melalui Willip Online ini saya mewakili pemerintah Kelurahan Pabean mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Bapak Wali Kota, Bapak Haji Heldi Agustian, dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Sanuji Pentamarta,
kemudian Bapak Sekda, Pak Asda, terutama Bapak Asda 1 ya, yang menaungi di bagian pemerintahan beserta jajaran, Pak Camat beserta jajaran, Ibu Ketua Tim Bergerak PKK ya, Ibu Wali Kota beserta jajaran, kemudian Kepala OPD beserta jajaran yang sudah mendukung dan membantu proses ini, dan terlebih untuk ya seluruh jajaran, seluruh seklur, kasih, staf di Kelurahan Pabean, kemudian lembaga masyarakat ya, PKK, RT RW, Karang Taruna, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku UMKM, pelaku usaha, dan semua elemen. Terima kasih sudah bergerak bersama membangun Pabean lebih maju lagi, mewujudkan Kota Cilegon baru, modern, dan bermartabat ya. Lengkap banget. Ada nggak yang ketinggalan ya? Pokoknya semua pihak yang sudah mendukung proses lomba ini, kan lomba ini hanya langkah ya, sebuah langkah bagaimana kami membenahi Pabean menjadi lebih maju lagi. Sesuai visi kami, Pabean berkarakter dan berdaya saing. Mantap. Jadi saya mau closing apa nih? Statement closingnya udah dipakai. Udah dipakai. Satu aja deh lagi statement closing, seandainya Pabean go nasional. Apa sih yang ada di pikiran Teh Lura nih? Ketika seandainya ya semoga Allah ijabah yang menang ketika yang nasional. Memudahkan semuanya meridhoinya ya. Saya sudah sampaikan terus di acara di masyarakat, di acara apapun saya menyampaikan bahwa keuntungan mengikuti dan menjuarai lomba itu banyak. Salah satu adalah perhatian dari pemerintah Kota Cilegon. Kalau sudah provinsi, perhatian dari pemerintah provinsi. Kalau nasional, perhatian dari pemerintah pusat ya. Bukan hanya wali kota atau wakil wali kota yang datang ke Pabean, tapi bisa presiden atau menteri yang datang ke Pabean. Coba. bisa jadi Pabean akan menjadi destinasi wisata baru di Kota Cilegon. Wisata baru dengan wasilah lomba ini. Amin. Jadi lebih mempercepat semuanya, mempercepat proses. Oke, sukses deh dengan jabatan sebagai lurah, terus sekarang lagi menjalanin proses lomba kelurahan yang udah tahap lebih tinggi lagi pokoknya perjuangannya lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Sukses pokoknya untuk semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Mang Pram, terima kasih Mang Hasidi. Wow. Ya, terima kasih Willip Online, sahabat Willip Online. Sukses buat kita semua. Asik. Sahabat Willip Online, terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Sampai jumpa pada program podcast selanjutnya. Saya Mang Pram, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes.